Kamu bingung hari ini mau buka puasa pakai apa? Tapi lagi males keluar rumah. Tenang, sekarang di Maxim udah ada fitur Foods and Goods. Kamu bisa belanja makanan dan kebutuhan sehari-hari dengan mudah loh. Pastinya dengan harga yang nggak bikin kantong kamu jebol. Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi Maxim, pilih fitur Foods and Goods, masukkan alamat pengiriman, kemudian tekan apa yang mau dibeli. Cari merchant atau barang yang ingin kamu beli. Eits, jangan lupa periksa kembali orderanmu, lalu tekan konfirmasi pesanan kamu. Tidak hanya kemudian berbelanja, kamu juga bisa daftarin usaha kamu di Maxim. Dengan keuntungan 100%, tanpa potongan komisi, bebas buka dan tutup usaha, dan dengan biaya pengantaran yang murah, bakal bantu usahamu biar lebih cuan pastinya. Maxim, kami antar belanjaan Anda dengan cepat. Menyenangkan. Kalau beta sih dengar ini bahasa tentang salah masuk jurusan itu sering. Orang yang masuk kuliah itu, orang yang lanjutkan kuliah itu juga, dong cari ilmu. Betul. Memang tidak ada yang tahu, tong juga kuliah nih awalnya tidak tahu. Sama sekali. Nyanyi dulu. Anak suruh kau menyanyi, kenapa ketawa? Ih, bagaimana nih kayak Inggit? Kenapa ketawa? Kenapa? Karena beta aja cuma lihat Kasar dia tuh di Instagram. Jadi hari ini ketemu langsung. Berpikir kayak hanya pura-pura rame, ternyata betul rame guys. Mampus. Aduh. Menyanyi, Mampus saya aja. suruh kau menyanyi. Lagu apa ya? Terserah su. Bepo lagu sah. Akhirnya bepo lagu. Bepo lagu sah. Iyo, mau kau pulagu kas, mama pulagu juga boleh. Yang penting menyanyi. Oke. Oh kakak manis mau bagaimana le? Jangan lihat-lihat ade, awas kakak suka Aduh sayang kau stop sudah Jangan suka curi pandang, awas kakak jatuh le. Awas ade senyum kakak Nah, ini lupa lirik. Awas kakak senyum ade. Begitu sih pokoknya, nanti pesan lihat saya di YouTube. Kamu tahu toh? Dia menyanyi itu berarti dia punya skill penyanyi. Ini sekarang yang duduk di samping saya ini penyanyi, kamu mati. Besok kalau tiba-tiba saya jadi penyanyi berarti kamu cari saja yang nama kayak Inggit. Saya harus belajar nyanyi di dia. Yes, Saya betul. Oh, yes, Kon! Dia cuma ketawa. Padahal dia Tapi punya dua orang profesi kayak penyanyi. rame ya, katanya berdua tapi kayak rame. Iya, memang tong harus bikin tong hidup sendiri happy. Yes, Tidak usah mau betul. tunggu orang datang kemari kasih happy bikin apa. That's true. Jadi hari ini curahan hati bersama Sarjia kedatangan tamu penyanyi namanya Kak Inggit. Satu Kupang nih kalau tahu dia kamu gagal sayang GWS. Padahal cuma bilang GWS. Punya luka buruk dengan kata-kata itu kak. Yes, kone siapa yang kasih luka suka kasih betadin? Belum. Aduh Tuhan. Saya bawa dalam doa saja. Oh iya. Memang kalau bawa dalam doa tuh yang bicara-bicara tuh dong selesai. Tunggu-tunggu saya. Mau kalau kota yang salah? Nah, tar ada tuh tak salah. Oke. Oke. Sekarang toh, Inggit, ini curahan hati bersama Sarjia nih. Kayak Inggit kalau besok mau curhat-curhat itu langsung saja ke saya ya. Siap. Bisa dipercaya toh kak? Bisa. Cuma orang-orang yang dengar saja mu. Oke. Kali ini kita akan dengarkan curahan hati dari teman-teman BNS Squad yang dong suka kirim cerita banyak sekali ke sini. Jadi bukan cuma saya yang dengarkan, saya akan dengarkan dengan Kak Inggit. Tonda bicara. Oke siap. Oke. Susia? Siap. Langsung sudah. Sarjia, Nah, Benny butuh teman cerita sebenarnya. Oke, mari. Terus tahu bisa ikut siapa, jadi
Beta nih kuliah di salah satu universitas negeri terbaik di Kota Kupang. Sekarang semester 4, ambil jurusan ilmu komunikasi. Dan pilihan pertama dulu tuh informatika, bisa lulus. Terus dia pilih ilmu komunikasi karena yang pernah mirip-mirip, jadi pikir akan mirip-mirip. Ternyata bisa. Beda. Dia kira awal-awal komunikasi ini sampai kuliah komputer gitu. Padahal jurusan ilmu komunikasi itu belajar tentang komunikasi politik, jurnalistik, dan hal-hal lain yang sama sekali bisa mengerti. Bisa langsung bisa ngomong. Kalau berdiri depan umum nih, wih, perut akan goyang. Tiap kali betul saya berhubungan dengan jurnalistik dong. Bisa sangat banyak yang salah. Dan soalnya ada satu yang menarik. Kakak lihat sah, dari tata bahasa sekarang sah berantakan nih. Saya bisa paksa Tuhan nih, bahasa nih kayak sangat bakat sama sekali jurusan. Ini terpaksa lanjut ini kuliah karena dari orang tua nih sudah ready sah. Berbeda nih datang juga kan dari keluarga yang kaya toh. Terus bisa mau kasih kayak cewek doang karena dari orang tua coba bayar banyak dan nanti doang akan banyak pikiran. Tapi jujur sah, beta merasa kehilangan dari diri. Kayak besok kita merencanakan dari hidup tuh ke mana begitu tuh, yang sejalan dengan basic pendidikan. Maksud? Kalau bisa saya kayak melari dari hidup. Kan dia sudah tahu melari di mana. Dia sangat bingung sekarang. Jadi kasar dia kalau bisa nafas besar nih, supaya beda harapan sedikit. Makasih kasar dia. Oke, siap. Kak Inggit punya pengalaman yang sama kayak begini kan tidak? Maksudnya kayak mau sesuatu tapi salah begitu, kayak tadinya tuh mau jadi Master Chef tapi malah masuk Racing Star. Nah itu sudah pernah. Bagaimana Kak Inggit dengar apa? Dia punya cerita nih, Kak Inggit tanggapan bagaimana? Kalau beta sih dengar ini bahasa tentang salah masuk jurusan itu sering. Kayak ada beberapa teman-teman, bahkan bepung kakak, dia tuh kuliah kesehatan, ahli gizi, tapi sekarang kerja di bank. Yang sangat tidak make sense dari kesehatan ke kerja di bank. Jadi kalau Kak bisa mau bilang hanya gara-gara ini, karena setiap orang kan cara menghadapi masalah beda-beda. Takutnya bilang hanya terus Kak kayak terima dia kata hanya. Jadi mau bilang kalau kayak jalani apa yang sudah Kak ada sekarang. Maksudnya kayak soalnya mungkin Tuhan kasih Kak cobaan melebihi dari kamu batas yang Kak bisa gitu. Jadi kayak jalani sampai baru semester 4 pasti kayak akan ada saat dimana kayak Kak menemukan hal itu yang Kak suka dan itu buat Kak jadi happy. Jadinya Kak happy jalani. Tapi anak ini nih maksudnya dia pilih jurusan itu, tapi dia juga maksudnya teraba pikir gitu. Harusnya kalau dia mau pilih jurusan nih, harusnya dia cari tahu dulu jurusan itu tuh apa toh. Betul. Maksudnya dia langsung main terima saja, pergi tulis saja toh akhirnya. Tadi kan dia bilang dia mau informatika. Soalnya lolos makanya ke komunikasi. Harusnya kayak kan ada 3, biasanya kan pilihan 3. Kalau beta jatuh, waktu beta pilihnya 3. Be pilih yang pertama hukum, kedua ekonomi. Jadi yang kalau merembes sonde jauh loh. Yang ketiga ilmu politik gitu. Itu Be pilih 3 dan beta tahu itu 3 gitu. Harusnya Kak cari itu betul sih, harusnya Kak cari tahu dulu gitu. Harusnya cari tahu informatika dan komunikasi ini ilmu yang mempelajari tentang apa jadi baru Kak pilih itu ini. Iya toh. Sekarang kalau suka kayak begini baru kau datang bilang salah jurusan, baru mama dan papa suka keluar ruang banyak kan. Kok yang bingung toh. Tapi kalau misalnya dia bilang kayak tadi dia tidak bisa bikin apa-apa. Toh? Maksudnya orang yang masuk kuliah itu, orang yang lanjutkan kuliah itu juga dong cari ilmu. Memang tidak ada yang tahu, tong juga kuliah nih awalnya tidak tahu sama sekali. Tapi kok mau belajar atau tidak? Begitu. Jadi aduh Tuhan nih, ini kalau terada kakak cantik di samping ini kamu sudah pebakal aja. Untung lagi yang duduk samping Sani cantik, jadi saya juga mau paksa cantik lah. Pikir cuma dia saja yang cantik. Beta lah yang kena, oke. Bentar ada. Kalau menurut beta sih coba Kak tanya di Kak punya orang tua, Kak kasih tahu misalnya kayak mama bapak beta soalnya nyaman di ini fakultas gitu. Jadi kira-kira mama dan bapak maunya ke mana? Karena kalau misalnya Kak bapak mama masih mampu dan masih mau bayar Kak Puregi, seharusnya itu kadang percaya di Kakak pasti bisa. Dan apalagi baru semester 4. Kayak beta waktu awal semester 1 tuh masuk kampus
Bes sudah terlalu belajarnya sudah terlalu tapi dapat kawan-kawan baru itu buat bes senang. Makin naik be kayak oh ya sudahlah ini hukum tuh hal yang menyenangkan gitu dan sampai semester 8 ju puji Tuhan itu beta fun aja jadi harusnya kakak nikmati kalau bisa cari kawan sebanyak-banyaknya dan harus yang positif biar kawan-kawan itu kasih kakak saran-saran yang positif yang membangun gitu. Dan ini juga jadi pelajaran untuk adik-adik yang tamat SMA yang baru mau masuk kampus, sebisa mungkin research sebanyak-banyaknya, tanya orang tua, terus kayak tahu lupa minat dari rumah SMA, beta minatnya di mana nih, biar pas kuliah jangan salah lagi toh kak, jangan salah pilih jurusan. Untuk kakak mahasiswa yang salah pilih jurusan, menurut kakak salah pilih jurusan, pesan dari beta tetap semangat buat kakak, semoga kakak dapat nilai-nilai positif dari fakultas itu dan semoga lewat masalah yang kakak punya sekarang ini kakak jadi belajar untuk kedepannya sebelum kakak buat sesuatu kakak harus ambil keputusan itu yang baik karena kakak tahu ini bukan hanya singkat untuk saat ini tapi ke depan apalagi tentang kuliah itu pendidikan itu penting apalagi untuk kakak masa depan jadi harus pikir matang-matang sebelum mengambil sebuah keputusan gitu. Itu Kak Inggit suka sih pukul rata dengan kamu yang ada di situasi ini dan yang mau masuk jurusan itu. Jadi kamu dengar kakak manis nih ada bicara tadi tuh dengarlah. Kalau saya itu versi halus, versi terserah kamu bilang siapa terperduli juga sih. Sudah, barang sudah terlanjur di dalam, mace dan pace puang sebanyak juga keluar, jadi kau nikmati saja itu. Nanti lulus dari situ juga belum tentu kau kerja di jurusan itu. Betul. Siapa tahu kau dapat kerjaan yang lain yang sesuai dengan kau passion, yang penting barang tuh selesai. Pakai toga sana. Mau kau bisa kah, tara bisa kah, ikuti saja peraturan yang ada di kampus itu sampai selesai kuliah. Duh, Tuhan nih, saya marah-marah terus nangsa. Betul guys. Jadi terapa apa tuh? Betul, terapa apa salah masuk jurusan, yang penting jangan salah masuk kamar sih. Itu fatal loh guys, itu fatal. Tuh, kalau salah masuk kamar tuh lain cerita. Apalagi masuk orang penghubungan fatal banget. Hancur pangkal kamu. GWS saya. Ulang. Ngeri betul dengan itu kata-kata tuh. Terpapa, memang GWS. Sudah. Oke, baik. Sekarang begini, buat kamu semua pesan yang ada nonton barang ini tuh tadi Kak Inggit sudah bicara dengan dia punya kehalusan dan kecantikan yang hakiki itu. Jadi sudah cukup kamu dengar baik-baik dan tanam dalam otak buat yang baru mau daftar dan yang sementara ada dalam situasi kayak begini tuh. Kak Inggit. Apa namanya kalau kirim cerita tuh kayak mana? Ke sini. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin punya peristiwa serupa atau mau curhat apa sah dan pengen ketong kasih solusi, kasar dia kasih solusi, bisa langsung kirim teman-teman cerita di email di bawah ini. Email di bawah ini. Nanti kalau ceritanya teman-teman diangkat, kasar dia akan kasih saran yang paling baik gitu. Yang penting harus siap mental karena kalau mendapat saran dari Kak Sarjia berarti harus siap mental. Iya toh. memang sab suruh toh. Sudah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Supaya besok tuh tong ketemu lagi. Kalau ada cerita baru saya duduk di sini, kalau tak ada cerita mau bagaimana? Dan kalau kamu telah dukung channel ini, GWS sayang. Sudah nih. Oke, terima kasih. Saya sudah ini. Saya sudah pesankan ko Maxim tadi tuh. Kok? Iya. Taruh minum lagi, taruh gelas. Taruh gelas, pulang su. Dia sudah di depan. Dia sudah di depan? Iya, dia datang cepat. Memang dia datang cepat. Terus karena memang saya pesan dia karena setiap perjalanan itu memang dia harusnya hemat toh. Jadi memang pilih dia tadi cuma 8.000. Kok taruh gelas dan kok pulang su. Masa? Sumpah? Iya sumpah. Siapa yang bayar? Saya bayar. Baik. Terima kasih. Saya mau bilang kamu. Karena setiap manusia tuh punya cerita.